Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 3 pada tugas Ayo Cek Pemahaman pada halaman 73 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian kita masuk ke soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Analisis grafik pada gambar 3.10 di atas. Prinsip kimia hijau yang manakah yang harus dipenuhi untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun? Sarankan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh ke-6 sektor yang tertera pada gambar tersebut. Bagian kita akan bahas untuk yang pertama terkait dengan prinsip kimia hijau yang harus dipenuhi. Prinsip kimia hijau yang relevan untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca meliputi: pertama, pencegahan limbah, mengurangi emisi gas dari sumber-sumber yang menghasilkan limbah gas rumah kaca. Kedua, penggunaan sumber energi terbarukan, beralih dari sumber energi fosil yang tinggi emisi seperti minyak bumi dan batu bara ke energi terbarukan seperti matahari atau angin. Kemudian ketiga, efisiensi energi, yaitu meningkatkan efisiensi energi dalam industri dan penggunaan harian. Kemudian, mengurangi dampak lingkungan, yaitu menggunakan bahan bakar dan metode produksi yang ramah lingkungan, serta menghasilkan lebih sedikit emisi karbon. Dan kelima, meminimalkan sumber daya, di mana mengurangi penggunaan lahan yang bisa menyebabkan deforestasi atau pembakaran gambut yang merupakan penyebab emisi tinggi. Kemudian kita masuk pada pembahasan terkait dengan upaya mengurangi emisi di setiap sektor. Pertama, untuk kebakaran gambut, itu dengan meningkatkan pemantauan dan pengolahan lahan gambut untuk mencegah kebakaran. Ini bisa dilakukan dengan menjaga kelembaban gambut dan mengurangi aktivitas manusia yang bisa memicu kebakaran gambut. Kemudian kedua, penggunaan hutan dan lahan lain, mengurangi deforestasi dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Reforestasi, yaitu penanaman kembali hutan, juga penting untuk menyerap lebih banyak karbon dioksida. Kemudian dalam sektor pertanian, mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang meminimalkan emisi metana dan karbon dioksida, misalnya melalui pengolahan pupuk yang lebih baik dan penerapan sistem agroforestry. Kemudian pada limbah, itu meningkatkan daur ulang dan pengolahan limbah sehingga limbah organik tidak melepaskan metana di tempat pembuangan akhir. Pengolahan limbah yang lebih baik bisa membantu mengurangi gas rumah kaca. Kemudian terkait dengan industri, yaitu mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisien dalam penggunaan energi serta pengurangan emisi dari proses produksi. Kemudian terkait dengan sumber energi, yaitu dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi dalam berbagai sektor seperti transportasi dan listrik. Bagian kita masuk pada soal kedua berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Nyatakan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut beserta tuliskan alasannya kenapa kalian menjawab demikian. Bagian ada 3 pernyataan yang perlu kita analisis apakah pernyataan tersebut dianggap benar atau dianggap salah, serta melampirkan alasan kenapa benar dan kenapa salah. Simak pembahasan berikut untuk yang pernyataan A terlebih dahulu, di mana kita menganggap pernyataan ini adalah benar. Dengan alasan, tidak semua reaksi kimia berbahaya. Reaksi dekomposisi natrium bikarbonat pada soda kue dalam proses memanggang tentu menghasilkan gas karbon dioksida. Namun ini tidak berbahaya dalam konteks ini, di mana gas karbon dioksida membantu mengembangkan adonan roti sehingga menjadi empuk. Contoh ini menunjukkan bahwa reaksi kimia juga bisa memiliki manfaat. Kemudian untuk pernyataan yang B, ini dianggap salah dengan alasan pembakaran tak sempurna menghasilkan karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. CO merupakan gas beracun yang dapat mengganggu aliran oksigen dalam darah, menyebabkan keracunan. Pembakaran sampah di udara terbuka juga menghasilkan polutan lain seperti partikel halus dan gas beracun lainnya yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian untuk pernyataan terakhir yang C, ini dianggap benar, di mana biosolar B30 merupakan campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar fosil atau bahan bakar konvensional. Biodiesel dihasilkan dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, yang merupakan sumber energi terbarukan.
Penggunaan biodiesel ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan merupakan contoh penerapan prinsip kimia hijau dengan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 3 pada sesi tugas Ayo Cek Pemahaman pada halaman 73 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.